Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi ideologi komunis. Demokrasi ideologi komunis ini saya ambil dari jurnal ditulis oleh Wibowo Bayu Ananto yang berjudul Ideologi Komunisme, Teori Implementasi dan Analisis Sejarah dalam perkembangannya yang berada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi adalah kekuasaan oleh rakyat. Tapi di komunis ini berbeda dengan demokrasi liberal dan demokrasi yang berada di Indonesia. Demokrasi komunis ini berlandaskan pada Marxisme atau Leninisme yang mulanya ditemukan oleh Karl Marx yang menitik beratkan pada analisis bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Karl Marx percaya bahwa kaum buruh atau yang disebut kaum proletar pada akhirnya akan menggulingkan kaum pemilik modal atau bourgeois karena sistem kapitalisme dan eksploitatif. Sedangkan Leninisme, yaitu ditulis oleh Vladimir Lenin, menambahkan mengenai strategi tentang bagaimana revolusi harus dijalankan, dan menurut Lenin bahwa buruh tidak bisa bergerak sendiri secara spontan. Mereka membutuhkan partai pelopor yang harusnya memimpin dari revolusi. Demokrasi komunis ini mempunyai ciri-ciri bahwa pemerintahannya kolektif, yang artinya bahwa kebijakan dijalankan demi kepentingan mayoritas atau proletar, bukan individu atau elit. Yang perlu kita pahami, proletar ini adalah kaum pekerja atau kaum buruh yang menguasai kebijakan dan kepentingan yang harus dijalankan dalam pemerintahan demokrasi komunis. Sentralisme demokratis adalah merupakan keputusan melalui konsultasi partai, namun setelah diputuskan seluruh anggota wajib atau memiliki sistem satu partai. Yang ketiga, ciri-ciri komunis adalah diktator proletar. Pada fase ini, transisi di mana negara menggunakan kekuasaan untuk menekan kelas kapitalis demi kaum buruh. Prioritas yang keempat adalah prioritas kesetaraan ekonomi. Kesetaraan sosial ekonomi jauh lebih penting daripada kebebasan politik individu. Seperti yang kita tahu bahwa akar-akar teori atau tokoh-tokoh kunci dari demokrasi komunis ini adalah yang pertama Karl Marx, yaitu yang mengungkapkan gagasannya pada tahun 1848 mengenai manifesto komunis. Yang kedua adalah Friedrich Engels yang merupakan rekan dari Karl Marx dalam menyusun teori perjuangan kelas. Konsep inti dari demokrasi komunis yaitu pertama tanpa kelas, bahwa di sini para pemilik modal dan pekerja itu tidak ada sekat atau pemisah. Yang kedua adalah kepemilikan komunal, di mana properti dan kekayaan dikuasai oleh masyarakat melalui negara. Dan yang ketiga, pejuang kelas, yaitu gerakan revolusioner untuk membebaskan buruh dari penindasan. Sejarah perkembangan dunia ke Indonesia yang ditulis oleh Bayu ini adalah dari revolusi Bolshevik, di mana pengaruh tokoh luar negeri seperti Steflet yang masuk untuk mempengaruhi pergerakan nasional. Pada saat itu memang dirasa tepat karena masyarakat lokal memperjuangkan kemerdekaan dan melakukan perlawanan terhadap kolonialisme.
Nah, karena ini bagaimana komunis itu bisa runtuh. Seperti yang kita tahu bahwa dulu itu Uni Soviet pada tahun 1991 runtuh dan saat ini berubah menjadi Rusia, di mana keruntuhan dari Uni Soviet itu merupakan keruntuhan dari demokrasi komunis ini. Faktor-faktor utamanya adalah yang pertama adalah sistem ekonomi yang terpusat atau ekonomi komando, di mana sistem itu sangat kaku dan sehingga secara ekonomi semua kebutuhan pokok itu ditetapkan oleh secara terpusat dan mereka tidak mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, hingga barangnya itu seolah-olah menumpuk di gudang. Yang kedua, birokrasi yang sangat kaku. Hal ini memunculkan elit baru, yaitu para pejabat yang hidupnya dengan mewah, sementara rakyat biasa hidupnya dalam keterbatasan, dan ini muncul korupsi yang merajalela. Yang ketiga, setelah faktor yang pertama tadi dan yang kedua, muncullah kebijakan reformasi dari Mikhail Gorbachev untuk menyelamatkan Uni Soviet melalui dua kebijakan besar, yaitu pertama keterbukaan, di mana kebebasan berbicara dan akses informasi. Namun justru karena hal ini rakyat berani untuk menyuarakan kritik yang tajam dan mengungkap kebobrokan pemerintah yang selama puluhan tahun ditutupi. Dan yang kedua, restrukturisasi, yaitu mengubah suatu sistem ekonomi menjadi lebih liberal. Tapi dalam masa transisi ini untuk merubahnya tidak berjalan mulus karena ekonomi yang lama itu sudah hancur dan memicu inflasi hebat serta kelangkaan barang yang lebih parah. Uni Soviet di sini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap negara-negara di Eropa Timur seperti Polandia, Jerman Timur, dan Cekoslovakia. Ketika Gorbachev menyatakan tidak akan campur tangan lagi dalam urusan internal negara, terjadilah revolusi demokratis massal dan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 menjadi simbol hilangnya kekuasaan yang kemudian memicu negara-negara di Uni Soviet seperti Ukraina, Georgia, dan negara lainnya untuk berkeinginan untuk merdeka. Jadi dari yang dituliskan oleh Bayu Anantawibowo dapat disimpulkan bahwa demokrasi komunis itu bersifat utopis atau khayalan, sehingga sangat sulit untuk diwujudkan secara nyata. Demokrasi komunis juga dirasakan kehilangan relevansinya dalam dinamika sosiologi politik modern. Dan terhadap agama, teori Marx ini dianggap sebagai suatu yang kontradiktif. Dalam maksud, Marx ini berpendapat bahwa agama adalah sebagai tabu, dan dalam banyak kasus seperti di Indonesia ini malah agama justru menjadi penggerak pembebasan kaum yang tertindas. Yang kedua, saya akan membahas mengenai jurnal analisis historis terhadap komunisme dalam satu ideologi politik yang ditulis oleh Asnawi dan Hatuti. Artikel yang ditulis oleh mereka membahas mengenai sejarah komunisme sebagai ideologi, mulai dari akar pikirannya hingga penerapannya dalam dunia politik dunia. Yang tadi Bayu membahas mengenai politik yang berada di Indonesia, sedangkan Asnawi dan Hatuti ini menulis bagaimana
pengaruh demokrasi politik, ya, demokrasi komunis terhadap politik di dunia. Intisari dari penulisan oleh Asnawi yaitu sejarah manusia ditentukan oleh materi atau ekonomi. Siapa yang menguasai alat produksi, dialah yang menguasai peradaban. Pertentangan kelas, si Bayu juga sama menuliskan, Anwar juga memiliki kesamaan bahwa memaparkan bahwa analisis Marx terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar atau buruh yang dieksploitasi. Dan di sini muncullah komunis yang hadir sebagai solusi untuk menghapus sekat kelas ini melalui revolusi. Asnawi dan Astuti menyoroti fase penting di mana teori Marx bersifat akademis diubah oleh Vladimir Lenin menjadi gerakan politik praktis, di mana partai pelopor diperlukan dalam organisasi dan disiplin atau organisasi partai komunis untuk menyadarkan dan memimpin massa masyarakat, karena buruh dianggap tidak bisa berorganisasi secara mandiri tanpa pemimpin elit revolusioner. Negara sebagai alat. Dalam ideologi ini memandang bahwa negara bukan sebagai penengah, tapi menjalankan alat kekuasaan. Maka kaum proletar harus merebut untuk menghancurkan kapitalisme. Karakteristik implementasi komunis yang ditulis oleh Asnawi itu adalah menghapus hak milik pribadi, bahwa segala sumber alat produksi dialihkan menjadi milik kolektif negara. Yang kedua, ateis yang strategis, di mana jurnal ini menulis bahwa aspek pandangan komunis terhadap agama dianggap sebagai satu candu, sama seperti yang diungkapkan oleh Bayu, karena dinilai agama menghambat atau menghambat kesadaran masyarakat untuk berevolusioner. Sentralisme demokrasi, yaitu di mana sistem mengambil keputusan terpusat pada kritik hanya boleh dilakukan sebelum keputusan diambil, dan semua wajib patuh tanpa pengecualian. Nah, di sini Asnawi juga menuliskan kegagalan mengenai komunisme, mana dia sama tadi bersifat utopis, ya. Konsep masyarakat tanpa kelas sulit terwujud dalam kenyataan. Birokrasi yang cukup kaku, munculnya elit-elit baru dalam partai yang korup, dan masyarakat bawah tidak memiliki kesempatan untuk menikmati kesejahteraan diwujudkan oleh suatu negara. Ketidakmampuan inovasi, yaitu sistem ekonominya terpusat, tidak mampu bersaing dengan dinamika pasar bebas. Di sini dari dua jurnal ini dapat disimpulkan bahwa yang tadi yang dibahas oleh Asnawi adalah secara global dan Indonesia. Kedua jurnal ini konsisten menyimpulkan komunis itu adalah ideologi yang mendasarkan diri pada perjuangan kelas dan kontrol suatu negara secara total, yang dalam perjalanannya mengalami suatu benturan ketika berhadapan dengan struktur sosial dan sistem nilai di luar teorinya. Kedua jurnal ini juga menyimpulkan bahwa runtuhnya komunis disebabkan karena ketidakmampuan ideologi komunis dalam kesamarataan dengan hakikat manusia yang membutuhkan kebebasan dan pengakuan individu yang fleksibel secara ekonomi. Demikian pembahasan saya mengenai demokrasi komunis, sehingga bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih